Ya, bertemu lagi bersama saya, Hendra, di channel saya, Hendra Komik. Seperti yang saya bilang di video sebelumnya, kali ini saya akan mengcompare dua handphone dari Xiaomi. Dan yang terbaru ada Poco M3, dan yang seri lama ada Redmi Note 8. Kita akan compare dua handphone ini yang mirip-mirip, tapi beda. Loh, Bang, kenapa nggak compare sama Redmi Note 9? Ya, karena saya nggak punya. Dan jujur aja, waktu lihat Redmi Note 9 sama Redmi Note 8, saya tuh lebih condong suka yang ke Redmi Note 8 ini. Karena waktu dipegang tuh udah kerasa ya, ini udah bodi kaca dan bentuknya, ukurannya ini masih nggak gede-gede kayak handphone sekarang. Jadi waktu itu saya masih menjagokan Redmi Note 8 daripada Redmi Note 9 hingga sekarang. Dan kali ini kita akan compare kedua handphone yang sebetulnya mirip-mirip tapi beda, yaitu Poco M3 dan Redmi Note 8. Langsung aja kita bahas. Dari segi desain, handphone ini nih emang dibuat dengan sangat berbeda ya. Yang Redmi Note 8 dibuat dengan kesan luxurious. Kalau yang Poco M3 ini dibuat dengan kesan anak muda banget. Jadi Poco ini emang image-nya sangat kuat banget ya, anak mudanya, gaming pokoknya. Jadi kalau kalian lihat begini, udah kelihatan kalau Poco M3 ini lebih mencolok dan desainnya tuh fresh banget, walaupun simple banget sebetulnya. Kameranya sama-sama ada di bagian kiri handphone, cuma diberi frame hitam yang bikin manis banget, kece banget. Tulisan Poco juga gede banget mereknya, beda kayak Redmi yang kecil di sini di bagian kiri bawah. Dan untuk beberapa orang ada yang suka yang desain minimalis, ada yang suka desain berani seperti ini. Terus kalau dari segi kameranya ini ada 4 biji dan ini ada 3 biji aja, yang kamera wide absent. Jadi yang kamera Redmi Note 8 ini lebih lengkap. Dan kalau kita lihat di bagian depan, ini kameranya sama-sama pakai kamera model tetesan air, Dewdrop. Jadi ini model kamera depan yang sangat populer banget sekitar 2 tahun yang lalu. Dan kalau dari ukuran lensanya, Poco M3 ini kamera depannya lebih kecil daripada Redmi Note 8. Terus kalau dari segi layar, ini sama-sama udah Full HD. Jadi gambarnya tajam, nggak kayak handphone sekarang yang kalau harga 2 jutaan tuh larinya ke SD aja. Lalu di bagian bawah kita bisa melihat sama-sama USB Type-C, ada speaker juga. Kalau yang di Redmi Note 8 bagian bawah ada jack 3,5. Kalau di Poco M3 ini jack 3,5-nya ada di atas beserta dengan ear blaster beserta speaker satu lagi. Beda dengan Redmi Note 8 yang hanya ada ear blaster. Jadi ini speakernya mono dan ini speakernya stereo. Ya, daripada speaker satu sih saya lebih suka dengan speaker yang 2 biji. Walaupun speaker yang 2 biji ini nggak akan lebih bagus daripada speaker-speaker di handphone yang mono tapi harganya mahal dan flagship. Terus fingerprintnya, kalau yang Redmi Note 8 ini masih berada di bagian belakang bodi, tengah, dekat kamera. Kalau yang Poco M3 ini udah ada di samping bagian kanan, menyatu sama tombol power, di bawah tombol volume up and down. Untuk dari segi kamera, tadi udah kita bahas kalau ini 4 kamera dan ini 3 kamera. Dan untuk kamera jelas lebih lengkap yang 4 kamera ya, ada wide kameranya. Kalau ini nggak ada. Buat beberapa orang tuh akan sangat lebih memilih kamera yang ada wide-nya daripada yang nggak ada. Tapi beberapa orang lagi ada yang nggak butuh kamera wide seperti saya. Walaupun saya pakai Mi 10T Pro juga, kamera wide dan makronya tuh nggak pernah aku pakai. Soalnya hasilnya nggak akan jauh lebih baik daripada sensor kamera utama. Yang biasanya megapikselnya gede dan f-nya gede. Jadi hasil yang paling maksimal ada di kamera utama. Sehingga yang di Poco M3 ini mungkin karena pertimbangan itu dia menghilangkan kamera wide. Jadi dia fokusnya di kamera utama. Ya, walaupun ada 3 kamera tapi pada akhirnya yang kalian pakai hanyalah 1 kamera, yaitu 1 kamera utama. Terus kalau dari segi foto dan video, foto di kedua handphone ini tuh ada karakteristik yang berbeda walaupun mirip-mirip. Yang Redmi Note 8 ini karakteristiknya rada ke bluish ya, ke biru. Kalau yang Poco M3 ini lebih warm, lebih coklat. Jadi tinggal kalian pilih yang mana, suka yang lebih biru atau yang rada kecoklatan, yang lebih warm gitu. Terus kalau hasilnya menurutku 11-12 dengan menyampingkan 2 karakteristik warna yang ada di kedua handphone ini. Dan kalau dari segi perekaman video, aku merasa Redmi Note 8 ini masih lebih menang daripada Poco M3. Karena apa? Karena ada EIS-nya.
Electronic Image Stabilisasi. Jadi waktu kalian record video pakai Redmi Note 8, itu videonya tuh nggak akan goncang-goncang waktu kalian lari. Kalau Poco M3 ini udah full goncang ya, karena nggak ada IAS-nya, jadi bergetar gitu. Dan untuk kamera depan juga sama-sama, perekaman videonya nggak ada IAS-nya. Cuma yang di Redmi Note 8 ini ada di FHD 30 fps aja. Dan kalau kita ngomongkan resolusi maksimal untuk perekaman video, Redmi Note 8 ini jauh lebih unggul karena dia bisa merekam sampai dengan 4K. Terus juga ada Full HD 60 fps, walaupun IAS-nya sama-sama mati ya. Berbeda dengan Poco M3 ini yang cuma mentok di Full HD 30 fps. Nah, seperti yang saya bahas di video saya yang lalu, kalau kalian pakai Gcam, itu kalian bisa ngerekam sampai FHD 60 fps. Kalau 4K-nya nggak bisa, malah crash. Mungkin karena belum ketemu Gcam yang cocok. Nah, jadi untuk dari sektor kamera, aku rasa Redmi Note 8 ini jauh lebih matang ya daripada Poco M3. Dan buat kalian yang kamera person, seharusnya nih ya, kalian akan lebih suka dengan Redmi Note 8. Khususnya buat kalian yang suka record video untuk IG story atau untuk keperluan dokumentasi, Redmi Note 8 ini jauh lebih baik. Kalau dari foto itu terserah kalian sih, suka yang ini atau yang ini. Karena kalau kalian pakai Gcam, hasilnya juga akan sama-sama aja sih, sama-sama bagus, khas Gcam. Terus kalau kita ngomong layar, di sini emang layarnya sama-sama Full HD. Cuma aku merasa layar dari Redmi Note 8 ini jauh lebih terang ya. Dan warnanya tuh lebih ngebiru, lebih membiru. Jadi karakteristik layarnya itu kayak fotonya tadi yang kuat dengan tone warna birunya, lebih bright gitu. Nah, kalau yang Poco M3 ini masih lebih warm dan aku merasa lebih gelap daripada Redmi Note 8. Dan kalau kita membahas tentang perbedaan dari kedua handphone ini, masalah game, aku rasa masih sama-sama aja, sama-sama bagus dan sama-sama standar, tapi standarnya ke arah bagus ya. Jadi nggak terlalu beda. Nah, lalu kalau kita ngomongin game turbo yang ada di kedua HP ini, sebetulnya ya sama aja, mirip-mirip. Dia juga udah MIUI 12, bisa floating window juga. Terus kalau dibilang dicari bedanya apa? Ya paling di Redmi Note 8 ini enggak ada game turbo menu untuk mengubah suara. Ya itu penting nggak penting sih. Lalu jika dibandingkan dengan Poco X3, kedua handphone ini tuh sama-sama nggak ada fitur untuk mengganti skema layar. Jadi kalau kalian ingin layarnya terang, gelap, atau lebih vibrant, atau lebih dark, itu nggak ada settingannya. Jadi cuma standar aja. Nah, cuma kalau yang di Poco M3 ini ada pengubah suara yang penting nggak penting tadi yang gue bilang. Cuma kalau dari performa game dan FPS yang didapat, ini masih sama banget 11-12. Cuma baterainya tadi yang Redmi Note 8 ini terasa lebih boros daripada Poco M3. Tapi kita jangan lupa kalau ini baterainya 4000 dan ini baterainya 6000 mAh. Terus kalau pemakaian sehari-hari, aku merasa Redmi Note 8 ini jauh lebih matang ya. Dari softwarenya juga lebih stabil dan lebih dipakai buat apa-apa itu terasa lebih lancar menurutku pribadi. Salah satu contohnya waktu kita pakai pusat kontrol yang baru, waktu kita swipe bagian kanan, itu kan seharusnya keluar di pusat kontrol yang baru. Cuma kalau di Poco M3 itu keluarnya masih notifikasi aja sampai sekarang. Walaupun kemarin udah update di MIUI 12.040. Nah, jadi kalau Redmi Note 8 ini kita slide di bagian tengah ini langsung keluar pusat kontrol. Nah, kalau Poco M3 ini yang keluar notifikasi cuy. Jadi kalian harus men-slide bagian kiri atas langsung di kebawahan, ya itu baru keluar pusat kontrol yang baru. Nah, kalau yang di Redmi Note 8 ini di tengah-tengah bisa. Jadi ada hal-hal kecil yang terasa lebih diperhatikan di Redmi Note 8 daripada Poco M3. Tapi ini minor banget sih. Jadi buat common user mungkin kalian nggak akan terlalu ngerasa bedanya karena handphone ini tuh sama-sama enak sih. Cuma yang ini lebih baru, yang ini udah keluar 2 tahun yang lalu. Jadi kelihatan kayak desainnya mungkin rada ketinggalan di bagian fingerprint yang masih di tengah. Terus ada dewdropnya ada di bagian atas tengah, belum punch hole. Itu beberapa orang kan ngerasa ini kerasa ada jadul gitu. Walaupun dari segi pemakaian aku merasa Redmi Note 8 ini masih jauh lebih matang dan
stabil daripada Poco M3. Nah, jadi kesimpulannya Redmi Note 8 atau Poco M3 sih. Nah, buat kalian yang kamera person, kalian mungkin harus pilihnya Redmi Note 8 karena ini lebih stabil, ada AIS-nya, bisa 4K. Tapi buat kalian yang lebih ingin handphone yang baru, bentuknya kekinian, dan lebih anak muda banget, kalian akan larinya ke Poco M3 karena desainnya ngejreng banget, fresh banget. Baterainya 26.000 mAh sesuai dengan kebutuhan sekarang. Orang suka ngegame, suka medsos, suka melakukan apapun dengan smartphone-nya. Nah, jadi handphone ini walaupun mirip, tapi mungkin akan ada dua orang dengan sifat yang berbeda untuk pemilihannya. Sama-sama bagus, sama-sama oke kedua handphone ini. Nah, buat kalian sendiri nih, kalian pilih mana nih? Redmi Note 8 atau Poco M3? Komen di bawah ya.